bangkainya kagak ketemu, matinya dimakan binatang buas, nggak dikuburin, apakah masih tetap kena azab kubur? Kena kagak? Lah kalau kagak kena mah enak banget nanti gua mati jangan dikuburin ya. Letakin besi itu biarin. Gua takut aja kubur. Enak bener kalau begitu mah. Ya. Kubur itu dalam istilah agama yang disebut alam barzah. Setiap orang yang bernyawa, manusia terutama, pasti akan mati dan memasuki alam barzah. Baik itu jasadnya ditemukan atau tidak. Ada sebagian ulama bahwa yang disiksa adalah ruh, sedangkan ruh dalam Al-Quran yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kalau kita berbicara ruh nggak selesai. Kenapa? Otak kita nggak sampai. Ya, jadi tetap bakal kena yang namanya azab itu. Ya, jadi poinnya apa? Jangan kita berani meninggalkan sholat. Ya, jangan pernah kita berani meninggalkan sholat. Selagi Allah masih memberikan kita usia, ya mungkin aja nih, ya Allah masih menahan untuk mencabut nyawa kita, pengen melihat kita tobat, ya pengen melihat kita sujud kepada Allah. Ya, kalau kita mau lihat coba kanan kiri kita, banyak tuh yang seumuran kita udah dipanggil oleh Allah. Bahkan yang di bawah usia kita ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur, mungkin Allah pengen melihat tangisan kita, tangisan taubat kita, tangisan penyesalan kita atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya jangan pernah sia-siakan. Sambil mengingatkan diri saya sendiri, ya, saya juga banyak dosa luar biasa. Luar biasa. Mari sama-sama kita bertobat. Mudah-mudahan nanti ketika ajal menyebut kita, kita mati dalam keadaan tobat, sudah bersih. Ya, rekan-rekan sekalian, masuk ke dalam materi jamak dan qasar. Ya. Sholat tadi saya di mukadimah saya jelaskan bahwa sholat itu dalam keadaan bagaimanapun tetap harus dilakukan. Sakitkah dia, dalam perjalanan dia, atau bagaimanapun tetap harus dilakukan. Ya. Nah, ketika kita dalam perjalanan, maka ada dua opsi yang bisa kita kerjakan. Apa? Yang pertama, kita bisa menjamak atau mengqashar sholat. Yang kedua, kita bisa melakukan sholat di dalam perjalanan, di dalam kendaraan. Nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit. Sekarang yang akan kita bahas adalah kita menjamak sholat. Jamak yajma'u artinya apa? Mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan dua waktu sholat menjadi satu waktu sholat. Contoh, zuhur dengan asar, dua waktu sholat, satu waktu sholat. Dua, zuhur taruh jam 12, asar jam 13:04. Itu kan dua waktu sholat. Kalau kita mau jamak, berarti kita kumpulkan, kita kerjakan hanya di dalam satu waktu sholat saja. Sholat yang mana bang? Dua-duanya boleh. Kalau kita mau kerjakan zuhur di waktu sholat asar, namanya jamak takhir. Sedangkan kalau kita mau kerjakan asar di waktu sholat zuhur, namanya jamak takdim. Biar lebih mudah memahaminya gini. Contoh, nih, Marwan pengen pergi ke Bandung. Dia berangkat dari Jakarta jam 11. Jam 11 udah masuk waktu zuhur belum? Belum. Dia naik mobil pas waktu zuhur, di tol lagi macet dan sampai di Bandung jam 4. Jam 4 sudah masuk waktu asar? Sudah. Ya. Kemudian Marwan mengerjakan sholat zuhur pada waktu sholat asar. Ini yang disebut dengan jamak takhir. Jadi mengakhirkan. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian yang kedua, jamak takdim itu seperti apa? Kebalikannya.
Jamaah takdim. Ya. Marwan pengen pergi ke Bandung. Ya, pengen pergi ke Bandung. Kemudian dia berangkat dari Jakarta jam 12. Belum azan tuh misalnya. Ya. Sampai di tol setengah 1 dia berhenti di rest area, dia sholat di situ, sholat zuhur. Khawatir macet sampai Bandung maghrib, setelah sholat zuhur dia melaksanakan sholat asar. Nah, itu yang disebut dengan jamaah takdim. Jadi menarik sholat yang kedua di waktu sholat yang pertama. Jelas ya? Nanti baru kita bahas kosor, yang sekarang jamaknya dulu. Nah, rekan-rekan sekalian, itu yang dimaksud dengan jamak. Jadi yang kedua ketentuannya, apakah semua sholat bisa dijamak? Bang, tidak. Sholat yang bisa dijamak apa saja? Zuhur dengan asar. Kemudian setelah itu maghrib dengan isya. Maghrib dengan asar bisa tidak? Tidak. Kagak. Isya dengan subuh? Enggak bisa. Jadi sholat yang bisa dijamak itu cuma 4 sholat. Zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Itu ketentuan jamak. Ya. Jadi ketika kita mengerjakan sholat maghrib di waktu sholat asar di waktu sholat zuhur disebut jamaah takdim. Ketika kita mengerjakan sholat zuhur di waktu sholat asar disebut jamaah takhir. Begitu pula berlaku untuk maghrib dan isya. Gitu ya. Nah, bang, saya pengen jamak nih sholat. Saya lagi banyak pekerjaan, boleh nggak? Enggak. Kenapa? Karena untuk menjamak itu ada syarat yang harus terpenuhi. Apa saja syaratnya? Di dalam kitab ini disebutkan bahwa syaratnya itu kurang lebih ada 7. Yang pertama Pak, ayyakuna sabaruhu marhalataini. Yang pertama, perjalanannya mencapai 2 marhalah. 2 marhalah itu jauhnya seperti apa Pak? Seperti apa sih Bang? Ada yang mengatakan 80,5 km, tapi mayoritas mengatakan digenapkan menjadi 81 km. Itu syarat yang pertama. Bang, kalau zaman dulu emang jarak segitu naik onta lama, bisa berjam-jam. Zaman sekarang jarak cuma 81 km, naik pesawat, tidur juga belum pulas bener udah nyampe. Apakah boleh dijamak? Nanti kita bahas ya. Kemudian berikutnya, wa yakuna mubahan. Syarat yang kedua adalah bepergian yang diperbolehkan oleh syara. Maksudnya apa sih Bang? Bepergian yang dibolehkan oleh syara? Maksudnya di sini adalah bepergian yang memang tujuannya tidak keluar atau tidak melanggar daripada syariat Islam. Atau dengan kata lain, bepergiannya dengan tujuan yang baik. Kita pengen ke rumah saudara silaturahim, baik. Boleh. Kita pengen ziarah ke Wali Songo, tujuannya baik, boleh. Tapi kalau seandainya tujuannya nggak baik, besok gua ke Bandung malam minggu nih, Bandung kan bohai nih ya. Widih, berangkat dari sini habis Johor, gua pengen jamaah sholat, boleh kagak? Lah kagak, tujuannya orang bener, ya. Yang pasti tujuannya harus tujuan yang baik, begitu Sobaris. Iya. Nah, tujuannya yang baik. Ya. Nah, betul. Biasanya kalau tujuannya orang baik juga, orang baik nih biasanya main juga agak. Tapi ada Bang, ada Bapak nyuri Bismillahirrahmanirrahim, ada kayak begitu. Ya, ada. Makan barang hasil curian, Bismillahirrahmanirrahim baru gua makan. Ada yang begitu, ada.
Masih ingat, masih bagus. Ingatnya mah bagus ya. Yang berikutnya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal ilmu bijawazil qasri awil jam'i. Yang ketiga adalah kita mengetahui, paham ilmu serta ketentuan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Nanti ketentuannya akan kita bahas setelah ini. Sholat jamak itu seperti apa sih, qashar itu seperti apa, caranya seperti apa, kita akan bahas setelah ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa niyatul qasri indal ihrami. Berniat untuk menjamak dan atau mengqashar sholat pada saat takbiratul ihram. Ini mah sama kayak sholat biasa ya. Kita kan ketika niat itu ada yang mengatakan pada saat takbiratul ihram. Jadi pada saat takbiratul ihram, kalau kita pengen menjamak atau mengqashar sholat, kita niat tuh. Niatnya menjamak atau mengqashar sholat. Niatnya bagaimana bang? Nanti kita pelajari. Kalau nggak bisa bang ribet, pakai bahasa Indonesia boleh, boleh. Asalkan kita terus belajar. Jangan keenakan, pakai bahasa Indonesia boleh, udah bahasa Indonesia baik. Orang mau kuyang gua mah udah tua, gitu ya. Tetap belajar mah harus. Tapi sementara kita pengen pergi nih belum bisa niatnya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya ingin menjamak. Misalnya kita pengen menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, ya, dengan jamak takdim. Ya, kalau menjamak itu kan tidak mengurangi jumlah rakaat. Yang tadinya 4 tetap 4, kecuali nanti jamak dan qashar 2. Kalau kita niatnya cuma menjamak 4, ya Allah saya ingin menjamak sholat zuhur dengan ya Allah saya ingin menjamak sholat zuhur 4 rakaat dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Begitu nggak apa-apa. Ya, tapi tadi saya katakan jangan udah keenakan bahasa Indonesia terus. Ya, terus belajar dikit-dikit. Ya, bang belum hafal semua, niatnya setengah-setengah, agak apa-apa, yang penting dalam proses belajar. Gitu ya. Kemudian wadawamu safari ila tamamiha, berlangsung saat bepergian hingga sampai dengan tempat tujuan. Gitu ya. Jadi menurut kitab ini kalau sudah sampai di tempat tujuan maka tidak boleh lagi tuh. Kecuali nanti kita mau niat lagi mau pulang, itu baru boleh lagi. Ya. Itu. Kemudian yang terakhir, wa alla yaqdiya bimutammimun fi juz'in min sholatihi, tidak bermakmum dengan imam yang sembahyangnya sempurna sekalipun sebagian rakaatnya. Jadi biasanya kalau di rest area tuh ada tempat khusus, ini orang yang buat menjamak dan mengqashar sholat, ini buat orang yang sholatnya sholat biasa. Ya, jadi kalau seandainya kita tahu nih, kita tahu betul bahwa dia ini sedang menjamak dan mengqashar, atau dia ini sedang melakukan sholat biasa, kita bermakmum kepada dia, maka tidak sah itu sholat jamak qashar kita. Ya, harus sama-sama yang sedang melakukan sholat jamak ataupun sholat qashar ketika kita ingin berjamaah. Gitu ya, bang. Yang ini sedang sholat biasa, apakah gimana kita? Apakah kita nunggu dia selesai atau kita memisahkan diri, membuat jamaah baru? Ayo, ada yang bisa jawab? Kita pengen pergi nih di rest area, biasanya waktu sholat, pas banget waktu sholat kita di rest area. Yang lain sedang melakukan sholat biasa tanpa menjamak dan tanpa mengqashar, sedangkan kita ingin menjamak dan mengqashar sholat. Kalau kita bermakmum dengan dia kan tidak boleh. Kenapa? Dia sedang melakukan sholat yang sempurna, yang tidak dijamak dan tidak diqashar. Sedangkan kita ingin menjamak dan mengqashar sholat. Apakah kita bikin jamaah baru? Hah? Kita memisahkan diri, kita buat jamaah baru.
Boleh bang, boleh karena sholatnya pun berbeda dengan yang dia lakukan. Dan biasanya ketika orang menjamak dan mengkosor sholat itu dalam keadaan urgen dan buru-buru, gitu ya. Itu mengenai hal atau syarat-syarat menjamak dan mengkosor sholat. Kita bahas jamak takdim dulu ya, habis ini baru kita buka pertanyaan, kita selesaikan. Pertemuan berikutnya, kata Bang Heri, touringnya kan masih lama, ini nggak selesai sekarang, nanti menjelang touring baru kita akan tuntaskan. Ya, nanti kita akan ulas lagi. Yang pertama, jamak takdim. Ya, tadi bahwa saya katakan jamak takdim adalah sholat yang dilakukan pada saat sholat yang pertama. Syurutu jam'i takdimi arba'atun. Syarat jamak takdim ada 4. Yang pertama, al-buda'atu bil ula, dilakukan pada sholat yang pertama. Nah, nih perlu kita perhatikan, kalau jamak takdim selain dilakukan pada sholat yang pertama, itu juga kita mengerjakannya sholat yang sudah masuk waktunya terlebih dahulu. Contoh, zuhur dengan asar, kita sholat pengen menjamak takdim nih, kita sholatnya 12:30, itu kan udah masuk waktu sholat zuhur ya, sedangkan sholat asar belum masuk waktunya. Nah, yang mana yang kita kerjakan duluan, zuhur atau asar? Zuhurnya dulu kita kerjakan. Kenapa? Zuhur yang sudah masuk waktunya. Asar nanti di sholat yang kedua setelah salam. Kita berdiri lagi kemudian melakukan sholat asar. Itu ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, waniyatu jam'i fiha. Yang kedua adalah kita niat sholat jamak di dalamnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika kita ingin menjamak sholat, maka niatnya pun harus niat sholat jamak, dan itu dilakukan ketika takbiratul ihram, gitu ya. Kemudian yang ketiga, wal muwalatu bainahuma, berturut-turut antara sholat pertama dan sholat kedua. Jadi sholat jamak antara sholat pertama dengan sholat kedua itu nggak ada jeda dan kita nggak boleh ngapa-ngapain. Termasuk zikir dan berdoa boleh nggak bang? Nggak boleh. Kalau qomat nggak apa-apa. Selain daripada kegiatan itu tidak diperbolehkan. Jadi misal sudah selesai salam nih kan 4 rakaat, kita ini kan bicara jamaah ya, nggak kosor ya, bicara jamaah dulu. 4 rakaat sudah selesai nih, sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita berdiri kembali tanpa dijeda oleh kegiatan apapun. Bang, saya mau zikir dulu. Kalau mau zikir nanti setelah sholat yang kedua. Bang, saya mau doa. Kalau mau doa juga nanti setelah sholat yang kedua. Pokoknya di antara sholat pertama dan sholat yang kedua tidak boleh aktivitas apapun kecuali qomat, di situ diperbolehkan. Ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, wadawamul uzri, berlangsungnya uzur. Yang dimaksud berlangsungnya uzur bagaimana bang? Jadi ketika kita dalam perjalanan itu masih diperbolehkan, itu namanya uzur. Tapi ketika kita udah sampai nggak boleh tuh. Gue kan habis jalan-jalan nih, masih ada kali sisa-sisanya, gue penjama aja sholat. Kagak boleh. Kenapa? Udah sampai. Ya. Dan lagi-lagi ingin saya katakan bahwa jamak dan qashar merupakan rukhsah, keringanan. Yang namanya keringanan boleh kita pakai, boleh kita ambil, boleh tidak. Jadi ketika kita merasa masih banyak waktu senggang nih,
Artinya gue mah pengen sholat sesuai aja lah, nggak usah pengen dijamak, nggak usah pengen digosor, boleh. Ya, ketika kita merasa wah kayaknya enakan dijamak nih, gue pengen jamak aja, boleh. Kenapa? Dua itu jamak dan kosor itu merupakan rukhsah atau keringanan, ya, keringanan, dan tidak diwajibkan untuk menjamak dan mengkosor sholat, ya, hanya rukhsah saja, keringanan. Yang tujuannya apa? Ingin memudahkan kita sebenarnya, ya. Tapi alangkah baiknya toh udah dikasih kemudahan, ya ambil aja kemudahannya, gitu ya. Oke, mungkin ya, udah 10:30, kita sampai di sholat jamaah takdim. Yang mau bertanya silakan, di sini ada guru-guru yang mungkin nanti bisa bantu jawab pertanyaan-pertanyaan. Kembali ke MC. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.